Halo Sobat Sumbaba, welcome to In Between. Akhirnya podcast episode pertama Bea Cukai Sumbakbar rilis. Tepuk tangan dulu dong. Nah, program ini dikelola sama tim Humas Bea Cukai Sumbakbar dan diharapkan bisa hadir dan jadi jawaban seperti namanya nih ya, in between. Jadi jawaban di antara pertanyaan, kegelisahan, dan keingintahuan Sobat Sumbaba semua. Anyway, kenalin, nama aku Tania dan aku akan nemenin Sobat Sumbaba semua di menit-menit ke depan. Masa pandemi ini bikin banyak hal berubah ya. Salah satu yang aku rasain tuh selain gak bisa ketemu orang dan beraktivitas secara bebas, aku tuh sekarang lebih suka belanja online atau daring dibandingin langsung datang nih ke tempatnya. Jadi mulai dari kebutuhan sehari-hari, baju-baju buat di rumah, peritilan-peritilan kecil, itu tuh belanjanya tuh secara online. Dan ternyata beberapa barang yang aku beli tuh dikirim dari luar negeri. Ini bukan pamer, aku cuma ngasih tahu aja ya. Tapi belakangan ini aku tuh ngerasa barang-barang yang aku beli tuh lebih mahal dari biasanya gitu. Terutama barang-barang yang dikirim dari luar negeri ya. Misal beli casing HP kemarin, harganya tuh lebih mahal daripada yang aku beli sebelumnya. Emang sih di akhir 2019 gitu. Terus sempat juga beli buku di waktu yang sama, malah harganya lebih murah. Bingung gak sih? Nah, hari ini kita bakal bahas bahas tuntas. Pokoknya nggak ada yang ketinggalan tentang topik barang kiriman ini. Sudah ada nih sumber informasi yang bakal kita tanya-tanyain. Waktu dan tempat disilahkan untuk memperkenalkan diri nih, Mas. Ya, halo Sobat Sumbaba. Nama saya Nurwidiat Moko, biasanya dipanggil Moko. Saat ini saya bertugas di bidang fasilitas kepabeanan dan cukai Bea Cukai Sumbakbar. Oke, Mas Editor, tolong dicatat nih ya. Next episode kita kepoin kantornya Mas Moko. Oke, siap. Oke, let's get into the topic nih, Mas. Jadi belakangan ini, kenapa ya setiap kali aku beli barang dari luar negeri, kok kayaknya aku bayarnya lebih mahal gitu ya? Emang biasanya belanja apa, Mbak? Belanja skincare, baju, casing, banyak. Oh, ya. Jadi gini ya, sebagai informasi, khususnya untuk teman-teman yang biasa beli barang dari luar negeri, baik dari e-commerce luar, ataupun bisa jadi nanti nitip oleh temannya yang di luar negeri. Jadi sejak akhir Januari 2020 itu ada perubahan aturan terkait barang kiriman dari luar negeri. Salah satu yang diubah yaitu batas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman yang diturunkan dari sebelumnya 75 US dollar menjadi 3 US dollar. Jadi nih, misal teman-teman beli barang harganya 50 US dollar. Sebelum ada perubahan aturan, nggak kena bea masuk karena masih di bawah batas pembebasan bea masuk. Tapi sejak ada perubahan aturan ini, karena batas pembebasan bea masuknya terjun jadi 3 US dollar, teman-teman harus bayar bea masuk. Mungkin karena itu ya barangnya jadi kelihatan lebih mahal. Gitu. Tapi kenapa ya Mas harus diubah? Kan konsumen jadi bayar lebih mahal nih dari biasanya. Dan mereka pasti terbeban gitu gak sih? Dan ya jadi mikir-mikir lagi kalau misalnya mau belanja online dari luar negeri. Nah, itu emang tujuannya agar konsumen di sini jadi pikir-pikir untuk belanja online dari luar negeri. Sebelumnya nih ya, sebelum masuk lebih dalam, saya punya pengalaman ketika saya ketemu dengan teman-teman SMA dulu, teman SMP dulu, itu kok kayaknya belum paham bea cukai itu apa sih tugasnya dan fungsi bea cukai itu apa saja. Soalnya mereka nanya paspor kok ke saya, jadi saya ngerasa ya saya sekalian deh numpang iklan bea cukai itu apa. Padahal paspor kan imigrasi ya? Iya, makanya itu. Jadi ya teman-teman, fungsi utama bea cukai itu yang pertama sebagai trade facilitator. Di sini bea cukai memberi fasilitas perdagangan untuk pelaku industri dalam negeri khususnya. Yang kedua, industrial assistance. Di sini bea cukai melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri. Untuk selanjutnya yang ketiga, bea cukai sebagai community protector. Di sini bea cukai melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya dan juga barang-barang ilegal. Dan yang keempat, sebagai revenue collector. Bea cukai memungut bea masuk, pajak dalam rangka impor, bea keluar, serta cukai. Kembali lagi nih ke perubahan aturan barang kiriman luar negeri. Setelah melihat tren 2 tahun ke belakang, ternyata jumlah impor barang kiriman ini meningkat tajam. Sebelumnya nih, tahun 2018, itu
itu ada sekitar 19 juta dokumen. Lalu di tahun 2019 ini naik jadi hampir 58 juta dokumen impor. Coba deh Mbak bayangin, kira-kira bakal seperti apa kalau hal ini dibiarin aja? Mungkin orang Indonesia lebih banyak nih yang belanja dari luar negeri. Nah iya benar. Nah kan betul. Nanti lama-lama jadi banjir barang impor di Indonesia. Lama-lama nih ya, beli sendal di warung udah bukan Swallow lagi mereknya. Merek-merek yang itu, yang tulisannya sendiri pip kita pip nggak bisa pip. baca. Oke. Untung saya pakai sepatu nih, nggak pakai sendal. Iya, untuk selanjutnya nih, barang-barang dari industri lokal mau dijual kemana coba? Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, banyak loh sebenarnya barang-barang lokal yang berkualitas bagus, yang nggak kita lirik cuman gara-gara kita terbiasa ngeliat e-commerce luar negeri. Coba deh, kalau nggak percaya, mbaknya atau teman-teman di sini main ke Smesco di Gatot Subroto. Di sana banyak banget barang-barang yang dari berbagai macam daerah, dari pengrajin-pengrajin lokal yang berkualitasnya, wah nggak kalah lah pokoknya dengan yang dari luar negeri. Anyway, ini Smesco Gatot Subroto Jakarta ya. Kalau udah ada zaman baik, nanti kan bisa ke Jakarta. Nah, di sini pemerintah dalam hal ini Bea Cukai merasa perlu ada perubahan aturan terkait barang kiriman. Hal ini ya semata-mata untuk melindungi industri dalam negeri. Apalagi IKM kita nggak sedikit loh yang memproduksi barang-barang seperti baju, tas, sepatu. Kalau dari saya pribadi sih sedih kalau ngelihat nanti pengrajin biasanya bikin tas sendiri, bikin sepatu sendiri, jadi banting setir, jadi pedagang tas impor. Ayo dong netizen, sudah seharusnya kita jadi orang pertama yang bangga dengan produk Indonesia. Benar, setuju banget nih sama Mas Moko. Menarik banget ya, ternyata tuh sesuatu harus kita lihat secara lebih luas. Betul. Nggak bisa nih cuma mikirin diri kita sendiri ya. Nah, biar makin jelas nih Mas, apa aja sih yang diubah dalam aturan baru yang tadi Mas ceritain itu? Nah, untuk aturan yang baru sendiri, itu bisa kita baca melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019. Yang secara garis besar nih, poin-poin yang diubah, pertama, perubahan soal batas nilai pembebasan bea masuk. Sebelumnya 75 US dollar menjadi 3 US dollar per kiriman. Terus untuk yang kedua, untuk barang yang di bawah 3 US dollar hanya dikenakan PPN saja. Untuk yang ketiga, atas barang di atas 3 US dollar sampai dengan 1.500 US dollar dikenakan bea masuk flat 7,5%, PPN 10%, tapi tidak dipungut PPh. Oke. Dan poin yang terakhir, poin keempat, apabila nilai barang di atas 1.500 US dollar, maka harus diselesaikan sesuai ketentuan importasi umum dan tarifnya mengikuti tarif impor umum atau tarif di BTKI. Bisa juga sih cek di web INSW. Oh iya, yang menjadi dasar barang dapat pembebasan atau tidak di sini adalah nilai FOB-nya ya, free on board atau harga barangnya saja, belum termasuk ongkir dan asuransi. Nah, nanti kalau misal ditetapkan melebihi batas pembebasan, maka yang akan menjadi dasar perhitungan pajaknya adalah CIF, Cost, Insurance, and Freight, atau harga barang ditambah asuransi beserta ongkirnya. Oke, perlu dicatat nih ya Sobat Sumbaba, jadi kalau untuk nilai pembebasannya itu dinilai atau dilihat dari nilai FOB-nya, sedangkan kalau untuk menghitung bea masuk dan pajaknya kita pakai CIF atau Cost, Insurance, and Freight-nya. Ya, tepat sekali Mbak. Nah, terus perhitungan yang tadi Mas jelasin itu tuh berlaku untuk semua barang atau ada perlakuan khusus lagi untuk hal-hal tertentu? Nah, untuk barang-barang tertentu seperti tas, sepatu, produk tekstil, dan buku, tarif bea masuk dan PPN-nya tetap mengikuti tarif impor umum ya. Misalnya nih untuk buku, bea masuknya 0%. Terus untuk tas, range bea masuknya 15-20%. Kalau sepatu, range bea masuknya 25-30%. Dan yang terakhir, produk tekstil seperti pakaian, kain, dan teman-temannya, range bea masuknya 15-25%. Dan atas ketiga jenis barang tersebut, tetap dipungut PPN dan PPh. Untuk tarif PPh-nya sendiri, 7,5% sampai 10% tergantung jenis barangnya. Tapi kenapa kayak ribet gitu ya Mas dibeda-bedain tarifnya? Ya sebenarnya memang pembedaan tarif untuk tas, sepatu, dan produk tekstil ini karena impor ketiga jenis barang tersebut hampir 65% dari total importasi barang kiriman Indonesia. Jadi kalau dibiarkan saja, ada kemungkinan tiga jenis barang tersebut
bergeser dari semula menggunakan importasi umum menjadi melalui skema barang kiriman untuk memanfaatkan tarif flat 7,5% tadi. Kembali lagi sih sebenarnya, semua ini untuk melindungi industri khususnya IKM dalam negeri. Iya juga ya Mas, pasti pada ngincer yang tarifnya lebih murah. Tapi tunggu bentar nih Mas. Betul. Tadi yang Mas sebut BTKI itu apa ya? Badan. BTKI itu Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Kurang lebih isinya tuh tentang pengklasifikasian barang-barang disertai tarif bea masuknya. Tapi selain dari BTKI juga bisa kok dicek di website INSW. Oh, kalau INSW ini aku tahu nih, Indonesia National Single Window ya. Websitenya ada di insw.go.id. Benar-benar. Benar banget kan. Nah, terus kalau PPH tadi kan dipungut PPH tuh atas ketiga barang itu ya tadi, tas, sepatu, sama produk tekstil. Nah, itu harus punya NPWP gitu nggak Mas? Oke, tadi sebelumnya kan dijelasin tarif PPH-nya berkisar antara 7,5 sampai 10% tergantung jenis barang. Nah, apabila penerimanya tidak memiliki NPWP, jadi teman-teman di sini beli barang tapi nggak punya NPWP nih, maka akan dikenakan PPH 100% lebih tinggi dari seharusnya, atau 2 kali lipatnya. Jadi yang sebelumnya kena 7,5 menjadi 15%, kemudian kena 10% jadi 20%. Makanya Sobat Sembaba, masa hari gini nggak punya NPWP sih? Oh iya, sekedar reminder, PPH ini hanya dikenakan untuk barang-barang tertentu saja ya, seperti yang tadi disebutkan, sepatu, tas, dan produk tekstil yang harga FOB-nya di atas $3. Selain itu sih tidak kena. Terus kalau misalnya buku nih Mas, buku ilmu pengetahuan, misalnya buku sains, buku ekonomi, berarti itu nggak bayar bea masuk dong Mas? Benar sekali. Khusus untuk buku pengetahuan dan buku keagamaan ya, yang masuk ke dalam HS Code 4901 sampai 4904, demi mendukung literasi Indonesia, maka bea masuknya 0% dan free PPN serta PPH. Seneng banget saatnya nih berburu buku-buku seru. Nah Mas, gimana nih ceritanya kalau misalnya yang kita kirim tuh barang kena cukai kayak rokok atau cerutu atau isinya rokok elektrik, cairan rokok elektrik, apa ada aturan khususnya nggak nih Mas? Ada untuk barang kena cukai. Jadi pembebasan itu diberikan paling banyak untuk sigaret sebanyak 40 batang, untuk cerutu sebanyak 5 batang, tembakau iris sebanyak 40 gram, minuman mengandung etil alkohol sebanyak 350 ml, sedangkan untuk hasil pengolahan tembakau lainnya seperti cairan vape dan sejenisnya itu diberikan setara dengan 20 batang, 5 kapsul, 30 ml cairan, 4 piece cartridge, dan bentuk lainnya yang setara dengan 50 gram atau 50 ml. Jadi apabila mengirim barang kena cukai melebihi batasan itu tadi, atas kelebihannya akan langsung dimusnahkan di depan petugas. Jadi kalau misalnya gini nih Mas, misalnya aja loh ya, aku beli 10 batang cerutu dari luar negeri. Nah, berarti kan yang dibebaskan cuma 5 tuh. Berarti 5 sisanya tuh langsung dimusnahkan gitu? Iya betul, jadi dimusnahkannya disaksikan oleh petugas pos sebagai perwakilan pemilik barang. Atas sisa yang 5 batang tadi baru dihitung apakah melebihi batas pembebasan $3 atau tidak. Oh, berarti nanti aku bayarnya cuman atas 5 yang tadi nggak dimusnahin itu ya, 5 yang boleh masuk ya, 5 batang yang boleh masuk ya. Dan jika memang melebihi batas pembebasan $3 tadi. Oke. Nah tadi itu kan tentang barang kena cukai nih. Kalau misalnya tentang hadiah nih Mas, kalau hadiah tuh kena ini juga nggak nih Mas? Kena bea masuk juga perlakuannya? Oh iya, misalnya ada teman-teman yang mau menerima hadiah dari pacarnya, apa dari orang spesial yang di luar negeri. Dari Alibaba. Atau dari semacamnya, ya ini berlaku juga untuk hadiah ya. Jadi aturan ini berlaku untuk semua barang yang dikirim dari luar negeri, tanpa terkecuali. Jadi mau dia hadiah maupun bukan tetap dikenakan bea masuk. Betul. Tetap kena aturannya ya. Nah dari tadi kita udah bahas soal perhitungannya nih Mas. Nah terus nanti proses penagihan terus pembayaran bea masuk dan pajaknya itu gimana? Oh iya, jadi atas barang kiriman tadi akan ditetapkan berupa surat penetapan bea masuk dan pajak atau SPPB MCP. With SPPB MCP
SPP BMCP. Oke, note. SPP BMCP tadi ketika diterbitkan akan disertai kode billing DJBC. Kode billing ini juga bisa dilihat di web tracking di situs DJBC. Lalu pembayarannya bagaimana? Untuk pembayaran sendiri, itu bisa dilakukan di semua kantor pos yang melayani PosPay, atau jika malas ke kantor pos juga bisa melalui ATM, M-Banking, dan sekarang nih sudah tersedia juga di platform belanja online, seperti Tok dan Book. Jadi tinggal masukkan kode billingnya, maka akan muncul berapa tagihannya. Nah, kita tinggal konfirmasi dan melakukan pembayaran. Apabila dapat nomor rekening yang atas nama pribadi nih ya, bukan kode billing DJBC tadi yang awalnya 620, maka bisa dipastikan itu adalah penipuan, saudara-saudara. Ih, persis banget Mas sama ceritanya teman aku. Jadi kayak seminggu yang lalu tuh dia sempat beli sepatu gitu, sepatu inceran dia lah karena harganya murah katanya. Nah, terus dia tuh setelah dia transfer buat bayar sepatunya, dia ditelepon lagi, disuruh transfer buat ngeluarin barang dia tuh dari bea cukai. Oh gitu. Nah, terus dia tuh sampai diteleponin gitu sama orang, katanya sih petugas bea cukainya. Cuman pas mau transfer, ternyata nomor rekeningnya nomor rekening pribadi. Nah, dari situ deh kita mulai curiga, jangan-jangan itu penipuan. Iya, memang benar itu. Modus-modus penipuan seperti itu yang mengatasnamakan bea cukai, khususnya untuk yang barang kiriman, itu memang sering kali terjadi ya. Meskipun masih ada modus-modus lain di samping itu. Ada yang langsung mengaku dari petugas bea cukai yang menyatakan bahwa barangnya disita nih karena melanggar aturan larangan dan pembatasan. Biasanya modusnya itu sih meminta uang ya. Jadi yang mengaku-mengaku sebagai petugas tadi minta uang jumlah tertentu untuk meloloskan barangnya dari bea cukai, atau jika tidak melakukan transfer akan diancam nih dilaporkan ke polisi dan dipenjara. Jadi ya memang ada beberapa tips untuk menghindari penipuan semacam itu. Iya, pokoknya kita harus ingat ada kode billingnya ya Mas, yang 620 itu ya. Iya, betul. Jadi Mas, tipsnya apa aja nih untuk menghindari penipuan-penipuan semacam itu? Oke, kalau tips dari saya sendiri selaku petugas bea cukai, untuk teman-teman dan untuk Mbak Tania agar terhindar dari modus penipuan semacam itu ya. Yang pertama, jangan langsung percaya seseorang di dunia maya, apalagi yang menawarkan suatu produk yang harganya jauh banget di bawah harga umum atau harga pasaran di e-commerce atau di web-web yang memang resmi. Kemudian, selalu minta nomor resi setiap dikirim paket. Nomor resinya sendiri bisa dicek di www.beacukai.go.id/barang kiriman, nyambung ya, barang kiriman. Dan yang ketiga, jangan langsung percaya setiap ada yang mengaku petugas bea cukai, apalagi yang menghubungi lewat nomor pribadi. Terus selanjutnya juga jangan panik dan takut apabila diancam dilaporkan ke polisi atau dilaporkan ke pihak-pihak lain, diancam pidana. Kecuali nih kalau kamu beli narkoba, kalau itu ya emang salah sih. Ya, pokoknya nggak boleh lah kalau beli narkoba mah nggak boleh. Terus yang terakhir dan yang paling penting, jangan pernah transfer ke rekening pribadi, karena setiap pungutan negara hanya bisa dilunasi lewat kode billing, bukan ke rekening pribadi, apalagi kwitansi. Nah itu tuh Sobat Sumbaba, pokoknya jangan mudah tergiur, jangan langsung percaya, dan jangan panik nih kalau tiba-tiba ditelepon sama orang yang ngaku-ngaku petugas bea dan cukai. Wah, kayaknya udah terjawab semua nih ya pertanyaan-pertanyaan seputar barang kiriman. Sobat Sumbaba nggak perlu lagi nih bingung soal perhitungan maupun penagihan dari pembayaran bea masuk dan pajak dari barang kiriman. Dan yang pasti, kita semua harus tetap bijak dan waspada saat berbelanja dan bertransaksi ya. Jangan sampai jadi korban penipuan. Oke, jika Sobat Sumbaba masih punya pertanyaan atau mungkin ingin memberikan saran, bisa langsung menghubungi media sosial Bea Cukai Sumbakbar. Nanti akan ditaruh nama akunnya sama Mas Editor di deskripsi podcast, oke? Thank you so much for Mas Moko udah berbagi informasi nih ke Sobat Sumbaba semua. Ya, sama-sama. Semoga lain kali bisa berbagi lagi. Oke, jadi episode podcast kita kali ini sampai di sini dulu ya. Tapi jangan khawatir, episode lainnya akan segera menyusul. Jadi pantengin terus media sosial Bea Cukai Sumbakbar ya. Stay safe and healthy dan jangan lupa terapkan physical distancing ya Sobat Sumbaba. Thank you for listening to this podcast. Aku Tania pamit undur diri. See you.